Banyak sekolah-sekolah di luar sana hari ini mereka cemburu sama Anda. Ketika acara hari ini live, hampir kurang lebih 2 jam tadi, generasi SMA di luar sana mereka banyak yang jealous sama Rahman. Kenapa? Karena mereka berteriak, Pak Epi kapan kita ngadain kayak gitu lagi? Pak Epi mau dong belajar lagi public speaking. Anak-anak Al-Azhar juga belum bisa seperti ini. Anak-anak Al-Azhar Pondok Labu belum. Baru ICF Insan Sedekah Madani mulai beberapa waktu yang lalu. Hari ini gunakan waktu yang singkat ini, just 1 hour, 1 jam lagi nanti kita ketemu hari ini. Yang pertama, Ar-Rahman people, 60 orang ini adalah perwakilan dari seluruh generasi Ar-Rahman hari ini yang belum bisa masuk ke hall ini. Antum harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Saya ulangi, saya lupa kliponnya. Antum harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Generasi SMA yang di depan kami hari ini, you harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini, people. Ini bendera mana? Yang bisa Anda kasih hadiah. Setelah dapat sertifikat, bendera Malaysia jadi berubah. Ada yang tahu kan? Ada yang bilang Brazil tadi, mana kan? Apakah ini bendera Brazil? Bukan. Banyak generasi kita ketika kami sharekan 1 detik ini, mereka tak tahu apa itu bendera dari mana. Yang pasti ini bukan benderanya Bojonggenteng, betul? Ini bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Solomon Island. Awal pandemi COVID-19, kami bersama protokoler merapat ke tanah Solomon ini. Orang-orang di Solomon, mereka mengatakan, Pak Chandra, kami pun ingin belajar tentang zona bicara seperti layaknya orang lain. Padahal mereka potretnya kalau kita zoom, termasuk negara termiskin se-Asia Pasifik. Kita ngasih motivasi, kita ngasih materi public speaking, di sini tempatnya. Mereka belum punya listrik, belum punya layar, belum punya sound seperti Ar-Rahman hari ini. Kostumnya pun tak enak dipandang. Tapi mereka tetap punya spirit. Mereka tetap belajar dengan perfecto. Mereka belajar dengan sempurna, walaupun mereka dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Saat kami tanya, dari mana wabah itu datang, wahai Solomon people? Orang Solomon berteriak, Pak Chandra, COVID-19, that easy for us. Tapi kami diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya, brother. Mereka tak bisa beraktivitas. Mereka gak bisa berekspresi layaknya di Ar-Rahman hari ini. Tapi mereka punya spirit. Ketika kami tanya dari mana wabah itu datang, seluruh warga Solomon datang membawa kami ke satu tempat, dan ternyata sumber penyakit itu datang dari pohon yang tebal ini. Pohon ini sumber penyakit, Ar-Rahman people. Di sini sumber wabah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, mereka ingin meluluh lantakan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Apa yang mereka lakukan setelah itu? Mereka dengan penuh keyakinan sambil mengatakan, kami akan menghancurkan pohon ini tanpa dengan alat. Kami akan menghancurkan pohon ini selama 40 hari 40 malam. Tanpa gergaji, tanpa digital cutting. Hanya dengan apa? Hanya dengan teriakan. Mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah. Innaka khairul musta'an. Yang muslimnya hanya 3%, 97%-nya non muslim. Yang muslim mengatakan, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Engkau tidak tuli dan engkau tidak buta. Kami ini berteriak, aku yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan retorika?
Apa hubungannya dengan public speaking? Ingat teman-temanku yang baik. Al-kalam yanfudu ma la tanfudu iman. Omongan itu, bicara itu bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Banyak pembicara yang gagal bicara karena dia bicaranya bukan dari hatinya. Banyak pembicara yang tidak bisa influence others, tidak bisa mempengaruhi orang. Karena apa? Dia hanya sekedar bicara. Maka ketika kita bicara dan kita lagi bete, orang-orang akan merasakan kebetean Anda. Anda lagi bete nih, lagi galau. Anda tampil, itu audiens akan merasakan kebetean Anda. Maka sebelum Anda masuk ke zona mereka, zerokan jiwa raga kita yang muncul adalah self-confident dan energi positif. Kenapa Kak? Pohon aja bisa tumbang kawan. Maka waktu kami mengisi seminar parenting untuk para orang tua di Jakarta Convention Center bersama Kak Seto dan Bunda Eli Risman, kami mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ternyata ekspresi seperti ini bisa mempengaruhi buah hati. Ini Bapak lagi ngapain Kak? Ini lagi marah brother. Bukan lagi mempersilakan minum. Ketika Bapak lagi marah, ketika Ibu lagi marah, aku benci sama kau ini. Lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Aku benci. Wah teriak-teriak ibu itu. Kalau ibu suka kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Kami sampaikan kepada para orang tua yang terhormat, ayah bunda yang kami bangga, hafalan santri-santri kita jangan sampai hilang karena teriakan-teriakan kita di dalam rumah. Karena satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Antum masih ingat cerita pemain bola tadi? Dia teriak, hormon lawan tandingnya bisa luluh lantak. Manusia itu kalau diteriakin yang seperti itu kawan. Bukankah tercantum dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah bibir. Maka tak ada generasi Ar-Rahman hari ini yang mengatakan, Pak Happy saya mah tetap gak pede kalau sudah ngomong ke depan. Pak Happy saya mah tetap gak percaya diri kalau sudah maju ke depan. Orang Solomon aja dengan keterbatasan, mereka tetap punya self confidence. Mereka mengatakan, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Kami memang punya rumah kecil Pak Chandra. Kelas kami kecil Pak Chandra. Rumah kami kecil Pak Happy. Tapi kami belajar dari mata catur ini. Kalau ada yang suka main catur. Siapa yang suka main catur? Di sini jaiz caturnya. Kak, kalau you main catur, ini namanya apa? Pion ini dalam permainannya kecil, tapi nggak boleh mundur. Orang Solomon mengatakan, kami ini keluarga kecil Pak Chandra, tapi aku belajar dari pion ini. Kecil, tapi nggak pernah mundur. Aku terus maju ke depan apapun yang terjadi. Dalam permainannya, menteri salah depan pion, apa? Dimakan sama dia. Raja salah depan pion, dimakan. Lama-lama pion itu akan menjadi seorang raja di posisinya. Tapi setelah kita capture ke beberapa titik di negeri ini, termasuk antum Ar-Rahman people, berkali-kali kami datang ke sini, kami melihat potret itu dari zona sorotan mata Anda. Pertama, tanpa Anda sadar, dari semua cerita Solomon after break barusan, Anda sudah masuk ke samudra public speaking fatwa. Yang pertama, strategi dakwah, strategi bicara yang powerful itu dia mempunyai 3 kunci skill komunikasi efektif. Yang pertama adalah educate. Ketika Anda tampil, ketika Anda bicara, berikan sesuatu yang baru. Berikan sesuatu yang baru. Seperti kami memberikan sesuatu yang baru kepada Anda tentang kisah Solomon yang Anda belum tahu. Kalau Anda ingin tampil powerful, berikan yang kedua. Apa itu? Entertain. Storytelling, bercerita tentang Solomon, itu yang kami aplikasikan hari ini. Dan yang ketiga, rahasia strategi dakwah dalam zona bicara adalah explain, teknik deduktif. Anda hari ini belum menjelaskan gini loh, teman-teman, public speaking itu adalah public umum speaking, ngomong berarti ngomong depan umum, nggak kayak betul.
Semua udah tahu Kak, public speaking ngomong depan umum. Tapi yang kami tembak antum adalah inner. Apa inner itu Kak? Kalau putri ada inner beauty. Kalau dalam zona bicara, inner speaker, rohul mutakallim. Itu yang paling penting dari semua ini. Maka di segmen ini Kak, kami combine materi public speaking dengan jejak santri untuk negeri dalam segmen Smart Motivation ini. Kenapa orang bisa bicara? Antum teriak Pak Happy nggak capek? Pak Happy semalam bicara di Bandung, hari ini bicara, nanti malam bicara lagi di Puncak Bogor, besok bicara lagi di Sumedang. Pak Happy nggak capek? Apa jawaban kami? I love it. Karena saya suka. Antum nggak capek Pak Happy? Capek saya simpan dulu di mobil, masuk ke sini. Masuk ke sini yang muncul adalah energi positif. Saya menggerakkan jiwa raga saya untuk bicara depan antum. Bukan hanya lisan yang bicara, tapi hati anak ikut bicara depan antum. Coba Kak, perhatikan satu topik ini. Sekarang, kalau antum melihat gambar ini adalah era metaverse. Era metaverse adalah dunia virtual dan dunia nyata akan menjadi satu kekuatan. Dan you akan hadapi itu semua. Ketika kami tanya kepada antum, wahai generasi milenial, antum pilih mana di era metaverse ini? You pilih bergerak atau tertinggal? Maka Ar-Rahman people akan menjawab apa? Akan menjawab apa? Pasti nak. Karena apa? You percaya dengan ayat Allah kalau Allah itu menggerakkan alam ini dan sangat indah, penuh dengan dinamika. Antum akan mengatakan Pak Happy, ya Allah tentram banget aku melihat video ini. Semua orang melihatnya digait dengan audio yang setiap tunnya menembak enzim seseorang. You akan mengatakan Pak Happy aku suka banget video ini. Antum mengatakan videonya indah, menarik dan membuat nyaman. Audionya juga membuat tentram, ombaknya bergerak, daunnya pun bergerak. Move and move. Kelas 10 hari ini pastinya berbeda dengan ke 10 tahun yang lalu. Kelas 11 hari ini pastinya harus berbeda dengan 11 tahun yang lalu. Andaikan generasi tahun lalu speednya 20 km per jam, tahun ini antum kelas 10-11 harus 180 km per jam. Jangan tertinggal. Karena semua tak bisa mengelak ahibatifillah. Semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 6 tahun yang lalu, antum gak kayak gini bentuknya. Antum gak percaya? Tanya bundamu. Dan lihat foto anda ketika lagi SD. Pasti antum gak mau lama lihatnya. Dan antum mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa gue jadi kayak gini gitu ya. Kenapa naon banget gitu ya. Jangan jauh-jauh ke SD. Pertama kali antum masuk Ar-Rahman, lihat foto santri baru hari itu. Lugu-lugu gitu ya. Kerudungnya ada yang hadap kiblat sedikit ke sini gitu kan. Belum rapi-rapi. Sekarang you sudah terbentuk karakternya di sini, my people. Tapi yang disayangkan, kadang kita lupa kalau Allah yang sudah menggerakkan. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Sekarang tak tahu dia kemana gambarnya. Orang-orang sekarang sudah hijrah, mencari referensi, bukan ke sini. Kemana? Kemana kah? Yes, like that. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang megang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Connecting people, gitu kan suaranya. Ini handphone zaman jahiliyah kawan. Tak tahu dia kemana sekarang. Karena orang-orang sudah hijrah. Simbian sudah lenyap dan sudah punah. Sekarang orang-orang sudah hijrah ke sini. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Di mana-mana tuh Pak Kepala, Pak Lukman. Setiap Anda munculkan gambar ini tanpa Anda ngomong, tahu-tahu peserta tertawa sendiri. Kenapa? Udah membayangkan ini saking beratnya kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Allah yang menggerakkan.
Apalagi di era metaverse. Era metaverse itu adalah era yang belum pernah anak rasakan 30 tahun yang lalu di Tasikmalaya. 30 tahun yang lalu. Yang pernah merasakan di 30 tahun yang lalu, Bapak Ibu yang terhormat, anak pernah merasakan ketika lebaran atau ketika sholat tarawih masih menggunakan kostum yang satu ini. Ya Bapak, Ustadz, punten kita nostalgia sebentar dengan 30 tahun yang lalu. Anak hari ini, apa mau mereka kayak gitu? Gak mau. Ada adekmu yang di sana luar sana Kak, ketika lebaran, apa mau mereka kostumnya kayak gini? Gak mau. Zaman sudah berubah nak. Ada anak hari ini kostumnya gak kayak gini, harus seperti ini Kak. Kekinian. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah kawan. Kalimatnya menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau antum bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Antum jadi guru TK. Di 5 menit pertama, you bicara depan anak TK. Layaknya anak TK guru itu hari itu. Hai gitu ya. Ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar saya hari ini? Kamu udah mandi nak? Anak SMP di Ar-Rahman contohnya, atau SMA di Ar-Rahman. Apa mau antum begitu kan? Antum udah ada kumis-kumis tipis gitu ya. Tarik-tarik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Antum akan bilang, astagfirullahaladzim, kenapa Ustaz ada jadi kayak gini gitu kan? Khatib ala hasabil qulihim. Kalau bicara, sesuaikan dong dengan profil lawan bicaranya. Hari ini Anda menggunakan kostum sedemikian rupa. Besok kita ketemu dengan komunitas lapas. Di LP 500 narapidana kita kasih motivasi. Apa anak kayak gini kostumnya? Enggak nak. Anda pernah gagal di Watampone Makassar. Dari Unhas Hasanuddin University kami break acara. Tiba-tiba orang lapas bilang, Pak Chandra mohon sebentar aja ke kantor kami. Kami kira kita ngasih motivasi untuk karyawan-karyawan di LP itu. Ternyata bukan Kak. Anda pakai blazer masuk ke situ, Pak Chandra silakan masuk ke ruangan. Tapi kita harus masuk lorong Kak. Ternyata pesertanya 500 narapidana, tapi mereka bukan di aula. Di mana? Di balik jeruji sel. Jadi kita masuk, ada Bang Alex paling pojok. Ada bekas sabetan pisau, rambutnya gondrong, bertato, matanya merah. Baru mulai assalamualaikum, saya udah takut duluan lihatnya. Ketika saya bilang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, baru assalamualaikum, Bang Alex dia teriak, Bang, daripada kau ceramah di sini, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Takut kali anak situ. Apa salah anak? Orang Kemensos bilang, Pak Chandra, semangat. Enak kali kalau ini kita yang merasakan. Ketika Anda lihat profilnya, Allahu Akbar. Karakter kriminalitas mereka di Watampone itu 90% medium ke atas. Bang Alex itu adalah pembunuh yang setiap harinya membunuh 78 orang di area Watampone. Anda semakin takut kawan. Jangan sampai kita termasuk ke 79 di situ. Anak mulai mundur. Apa salah anak sampai Bang Alex bilang kayak gitu? Ternyata tim kami mengatakan, Pak Chandra, kayaknya kita salah kostum. Anda minta break 15 menit, anak ke belakang ada bagian wardrobe. Orang wardrobe bilang, Pak Chandra ganti kostum. Ayo. Anak ganti kostum pakai jaket yang levis tapi yang bolong-bolong itu kan. Levisnya bolong-bolong. Pakai anting yang magnet itu kan. Walaupun belum lihat kan foto anak pakai anting bohongan itu. Habis itu pakai karet yang tato, masuk ke dalam. Antum tahu Bang Alex bilang apa? Aku suka yang ini. Ungkapan Ali bin Abi Thalib masuk ke area sel itu. Baru anak bilang seperti ini. Kawan, aku yakin kau ini punya mimpi. Karena setiap kita punya mimpi. Pernahkah kau mendengar ada seorang penyair mengatakan, angin itu kadang berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Baru anak ngomong kayak gitu, Bang Alex gemetaran itu di jeruji besi sambil mengatakan, Bang Chandra,
Aku itu sedih kali kalau sudah berbicara tentang mimpi. Beli namain matanya. Ternyata di balik premanisme seorang Bang Alex, hatinya Hello Kitty. Tuh Kak, jejak santri dari santri untuk negeri, you berdawanya bukan hanya di Sukabumi. Ketika you terlahir dari rahimnya Ar-Rahman, fi ayyin ardin tatafa anta mas'ulun an islamiha. Anak temuin itu Bang Alex sambil pelan-pelan anak pegang pundaknya. Apa mimpimu Bang? You tahu jawaban dia apa? Bang Chandra, Ramadan ini sebentar lagi tiba. Aku tahu itu orang pada puasa. Impianku satu, 16 tahun aku dalam penjara, tak pernah aku peluk ibuku. Itu saja Bang Chandra. Karena ibuku sudah malu dengan perilaku aku selama ini. Dia tak pernah tengok kita di sini. Allahu Akbar. Anak bagi headset, seluruh operator standby. Akhirnya apa? Kalau ingin goal ini acara, kita panggil ibunya masing-masing tanpa sepengetahuan Nabi. Habis asar, seluruh panitia bergerak untuk mencari ibunya masing-masing. Semuanya standby di satu ruangan. Jam 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, rolling door dibuka, dan disitulah Bang Alex dan kawan-kawan mereka menangis semuanya melihat ibunya itu dia datang ke situ. You tahu Bang Alex itu dia memeluk ibunya itu bukan di luar jeruji sel, tapi di situ memeluknya itu sambil dia pegang tangannya karena dia nggak boleh keluar dari sel. Khotib al-hasabi ukulih. Bicara sesuaikan dengan profil bicaranya. Maka people, ini juga sama. Zaman sudah berubah. Suatu saat you akan berdakwah, berbicara, antum lihat dulu profilnya. Dengan siapa Anda bicara? Karena perubahan tidak akan pernah berhenti. Meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Satu quote yang kami keep di sini adalah, ini dia people. Silahkan dibaca. Mulai. Kalau kayak gini baca doa Allahu Akbar ya Allah. Saya kira nggak bakal disuruh. Kak, pegang nak. Silakan. Berubah itu baik, hijrah itu penting karena yang lebih baik. Oke, good. Kasih ke sampingnya. Silakan dibaca. Angkat voice-mu nah. Suaramu low sekali. Ulangin nah. Angkat lagi suaranya. Emang seperti itu suara yang segitu kah? Kasih ke sampingnya. Silakan dibaca. Ini dia. Ulangi nak. Kah? Ulangi nak. I need your vocal. Putri yang kelas 11. Putra sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum, anti waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama di sampingnya siapa? Nisa. Siapakah? Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Nisa. Ada kepanjangannya kah? Nisa aja? Nisa Ananda. Oke, silakan. Nisa dipegang mikrofonnya. Silakan dibaca. Perubahan tidak akan berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Oke, good. Silakan dibaca narasi berikutnya, Kak. Kasihkan ke sampingnya. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Oke. Putra, itu female voice. Pastinya akan berbeda dengan male voice. Berubah itu baik. Kak, tenang, sebelum Kak. Tenang, belum. Tunggu komando. Semangat kali Bapak ini. Siapkah? 3, 2, silakan. Hijrahkan strategi bicara Anda yang biasa menjadi luar biasa. Hijrahkan strategi bicara Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kasihkan terserah Anda. Silakan Kak, dibaca. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Wait, ulangi. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Sebentar. Vokal dia itu high voice. Cocoknya orang yang high voice itu dia penceramah, cocok dia. Betul loh Kak. MC bisa, tapi jadi voice over itu nggak bisa.
Kalau kakak kita jadi voice over, yang terjadi kayak tadi, TV One memang beda. Betul, nah nggak apa, itu namanya voice. Mana tadi yang suaranya ngebas itu? Mana ya? Ustaz. Wallahi, Ustaz Lukman, ini kondusif banget loh hari ini. Ternyata ada hikmahnya juga, banyak yang sakit, antum di sini dikit juga ya. Antum doain mudah-mudahan teman-teman cepat sembuh. Antum kondusif banget hari ini. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Tanpa kita sadar, my people, beberapa tahun yang lalu, yuk kita review otak kita dalam 3 menit. Beberapa tahun silam, antum yang duduk depan anak, pernah ada yang duduk di bangku TK. Saat TK, bicaramu ya seperti itu, Kak. Kostummu ya seperti itu. Power vokalmu ya layaknya anak TK. Dan hari itu tak pernah terpikir oleh antum akan berada sebagai santri di Ar-Rahman hari ini. Tiba-tiba Allah menggerakkan antum masuk ke grade berikutnya. Dengan kostum merah putihnya. Anak SMP, di luar sana mereka bangga karena naik kelas dari SD dengan kostum mereka. Dan anak-anak SMA di luar sana pun bangga dengan selebrasinya ketika mereka selesai ujian. Dan kostum yang antum pakai hari ini, namanya lebih elegan dan sesuai dengan alam pesantren. Ketika ada kata KI depan antum pasti banyak di hatinya mengatakan ini. Pak Chandra, itu udah lewat, Ustaz. Saya udah ikrar sebelum masuk Ar-Rahman hari itu. Di depan pakaian-pakaian itu, Ana udah ikrar Pak Ebi, selamat tinggal seragam sekolahku. Dan aku akan masuk ke tanah ini. Antum mungkin sekarang jadi kebanggaan dan tepuk tangan buat Ar-Rahman hari ini. Tapi ada satu hal yang you harus highlight. 3 tahun yang lalu kan? Atau 6 tahun yang lalu. Awal-awal antum masuk ke alam Ar-Rahman. Di gerbang sana orang tuamu mengantarkanmu. Dan setiap ibu pasti berbisik dengan lirih, dengan qaulan layyinan. Dia berkata kepada anaknya, nah, yang tadi pondok ini. Siapa yang pernah mendengar kalimat itu dari ibunya ketika awal masuk Ar-Rahman? Semua. Gak boleh bohong, nak. Semua. Anak, Ustadz Lukman, Ustadz Diana, dan teman-teman semua. Pasti ibunya berbisik lirih banget. Sambil antum jabat tangan dia, sambil lirih mengatakan, kamu harus kuat. Kamu jagoan ayah, kamu cantiknya ayah, kamu harus kuat. Lama-lama dia mengantar antum ke asrama. Dalam keadaan antum gak tahu siapa kawan antum. Dan antum gak tahu akan belajar apa di sini. Sehari, 2 hari, seminggu, 3 minggu. Bertahan antum sampai kelas 11 aja. Ana udah bilang, alhamdulillah. Siapa yang masih bertahan di Samudra Ar-Rahman ini, people? Andai kan suatu saat melalui Bapak Gembala, founder Ar-Rahman, Ana diberi kesempatan datang ke sini lagi. Ana pengen lihat 60 orang ini. Apakah masih bertahan di Samudra Ar-Rahman? Atau dia sudah terhempas oleh lautan ombak dan sudah tidak bisa naik mengikuti sang nakoda? Andai kan Antum bisa bertahan, semua akan mengatakan, aku bangga punya kawan aku. Tapi ketika di tengah-tengah kota bertahan, berarti Antum kalah di medan perjuangan ini. Kelas 11 hari ini, antum pasti punya impian sama seperti kakak-kakakmu kelas 12 sana kan? Yang kelas 12, mereka sekarang lagi mimpinya semakin dekat. Ya Allah, akhirnya aku akan diwisuda. Yang kelas 10 pun hari ini, ya juga sama Pak Happy, aku 2 tahun lagi Pak Happy. Yang kelas 11, Pak Happy, aku punya impian setahun lagi Pak Chandra, aku akan diwisuda. Bisakah antum berafirmasi sampai ke titik itu, biar Allah mengangkat doa itu dari bawah alam menuju ke arus?
Nah, Ar-Rahman lahir bukan hanya melahirkan generasi yang pintar, udah banyak di negeri ini anak pintar, tapi yang soleh, soleh lisannya, soleh kata-katanya, sesuai dengan nama Ar-Rahman. Ingat ya, Ar-Rahman bukan hanya sekedar label, tapi tunjukkan dalam sikap kita. Ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan tsaqila, berbobot, wa qaulan karimah, kata-kata yang mulia. Di dalam Ar-Rahman kah atau di luar Ar-Rahman? Jaga lisan kita dan kata-kata kita. Ana ingin melihat, antum pun melihat satu cuplikan yang udah anak keep untuk ana suguhkan untuk antum. Kenapa? Ketika anak MC wisuda di Manado hari itu, anak MC dengan protokol gubernur, ana diperlihatkan oleh Allah satu potret seorang wisudawan. Dia bukan anak pintar, tapi soleh. Tayangan ini dia gak ngomong apa-apa, tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Dia bukan public speaker yang hebat, tapi innernya yang hebat. Baru anak mulai, hadirin yang kami banggakan, seluruh wisudawan wisudawati memasuki aula prosesi wisuda. Tiba-tiba protokoler dari belakang dia teriak, "Mas Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan yang datang terlambat Mas Chandra. Kita nunggu 30 menit lagi. Kasihan dia jauh dari Watampone." Kita semua nunggu wisudawan itu. Antum tahu kenapa dia terlambat? Apa alasan dia terlambat? Dan kenapa dia gak ngomong apa-apa di saat dia terlambat? Antum lihat, ini alasannya kan. Antum lihat bapak ini, dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Semua mata tertuju kepada bapak dan anak ini. Dia nggak bicara apa-apa, tapi hatinya yang ikut bicara. Antum tahu kenapa dia terlambat? Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Setelah acara baru si kakak ini bicara, "Pak MC, mohon maaf kami terlambat tadi Pak Chandra. Jadi kami ini jauh Pak Chandra. Kami ini ingin berangkat. Aku ingin memberikan kado terindah untuk ayahku yang sudah hidup sendirian Pak Chandra. Dan aku sudah beli kursi roda sebagai hasil tabunganku selama kuliah Pak Chandra. Karena aku tak punya uang untuk naik PT-PT Pak Chandra." Nah, PT-PT itu angkutan umum saya. Dan akhirnya aku bawa ayahku pakai kursi roda dari sebelum subuh Pak Chandra sampai 2 jam 30 menit. Aku membawa menelusuri jalan sampai tiba di hari wisuda. Dan dia datang ke hari wisuda dan dia mengatakan, "Aku bangga punya ayah yang hebat ini." Satu tayangan ini anak bawa ke kampus UIN Arani Aceh tahun 2019 bulan Februari. Lagi-lagi Kak, Allah menunjukkan satu potret yang luar biasa. Anak tayangkan videonya sama seperti ke antum hari ini. Seluruh dosen, rektor, dan seluruh insan di dalamnya, apalagi calon wisudawan, wisudawati, semua berlinang air matanya kawan. Kok tiba-tiba Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang bernama Rina Maharami, dia paling pojok. Dia teriak apa? "Pak Chandra,
aku juga ingin wisuda minggu depan loh Pak Happy. Aku akan berikan kado buat ibuku dan ayahku. Aku minggu depan bersama kawan-kawanku akan wisuda melihat tayangan video barusan Pak Chandra. Aku sedih Pak Happy. Aku akan berikan kado untuk ayahku dan ibuku minggu depan. Pak Happy harus menyaksikan seperti kau menyaksikan anak Manado tadi. Siapa anak itu? Anak Lok Sumawe, kelahiran Biren. Namanya adalah Rina Maharami. Ini anaknya. Dia teriak paling pojok. Dia mengkat gaya bicara kami hari itu. Dan kami lock tanggalnya bersama tim untuk datang minggu depannya ke hari wisuda dia. Tapi Allah berkehendak lain. Viral di media sosial tahun 2019 bulan Februari, Rina Maharami, seorang mahasiswi UIN ini, dia sakit detik-detik mau diwisuda dan dia meninggal dunia. Antum tahu apa potret yang diberikan oleh Allah di acara itu? Ketika kami sebutkan Rina Maharami, ada seorang bapak dari belakang panggung, dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah Pak Chandra. Aku adalah ayah dari Rina. Aku mohon izin Pak Chandra, aku naik ke atas panggung, aku akan mewakili almarhumah Pak Chandra. Memang dia sudah hanya sebuah batu nisan, tapi aku mohon Pak Chandra, bolehkah Pak MC saya naik ke atas panggung? Dan semua yang mengizinkan protokoler, dia naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Dia mengatakan, aku bangga punya putri yang hebat. Walaupun sudah almarhumah, tapi dia adalah sarjana. Dia mengambil toga dari sang almarhumah. Dan dia mengatakan, aku akan bawa toga ini sebagai kado untuk almarhumah. Ini real kawan. 2019 bulan Februari, dan kami menyaksikannya bersama MC dari tim Kementerian Agama hari itu. Antum lihat bapak ini, sangat sederhana, tapi bahasa tubuhnya dia bicara dengan cinta. Antum lihat bapak ini, pecinya sangat simpel, sederhana, tapi cintanya istimewa. Tanah Rencong hari itu berduka kawan. Serambi Makkah hari itu berduka. Punya pahlawan hebat seorang Rina Maharami dan ayah yang hebat yang ingin memberikan kado terindah untuk almarhumah. Dia tak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Setiap kami share satu tayangan ini, pasti andaikan hari ini di lantai 2 ada orang tua antum, pasti antum akan teriak, Pak Happy mohon izin 5 menit aja, boleh saya ke lantai 2 sebentar? Aku hanya ingin bisikan doa untuk ayah dan ibuku. Allahumma tawil a'maruna ya Allah, panjangkan umur kami, wa a'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Aku hanya ingin berbisik di telinga ayah ibuku. Ketika ini kami share-kan, beberapa kota lainnya, anak-anak SMP, SMA, enggak kami hipnotis loh nak. Enggak kami hipnotis loh kak. Acara di sini untuk anak SMP-nya, SMA, di luar sana orang tuanya lagi pada duduk mendengarkan. Tiba-tiba mereka lari mencari orang tuanya masing-masing. Ini di Makassar, ini di Surabaya, Sulawesi Tenggara, dan ini di Palembang. Dan dia peluk orang tuanya dengan penuh cinta.
Kenapa setiap anak sharekan satu topik ini, banyak orang yang tidak tahu kenapa pelukan mereka ini ternyata adalah dengan air mata yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Ternyata bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia juga pernah berbicara dengan putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafati. Setelah haji wada, Nabi memanggil putri bungsunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, dan Fatimah berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah langsung dia menangis? Karena Nabi berbisik dengan penuh lirih, ya Fatimah, sayatini al-ajal. Ajalku sudah mendekat, wahai putriku. Dan Fatimah langsung dia menangis sambil mengatakan, ayahku, aku tidak akan mendengar lagi sabda-sabdamu. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wakadat Fatimah mutabassimah, tersenyum. Kenapa? Karena sang Nabi mengatakan, wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para muslimat dan mukminat di muka bumi ini. Kau nanti adalah orang pertama yang akan menyusulku ke surga. Langsung tersenyum itu Fatimah. Dahsyatnya kekuatan pelukan adalah the power of body language. Bahasa tubuh yang powerful, ada efek yang luar biasa. Dalam pelukan 5 detik bersama orang tua, Kak, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anda meluk orang tua nih, just 5, hanya 5 detik, just 5 second. Hitung aja, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, udah gitu ya. Bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, hanya 5 detik kau meluknya, itu mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Dan yang ketiga, mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sekarang pertanyaannya sebelum saya tutup. Di mana tadi, Ustaz? Oh, anak kira anak mau di demo hari ini. Anak udah siap-siap ini. Sakat. Kenapa setiap anak buka topik ini, jangankan antum yang di sel aja pada nangis, kawan. Itu gara-gara apa? Antum bilang, Pak Happy, itu videonya Ustadz, bawang semua. Akhirnya kita nangis semua. Itu musiknya Pak Happy, alunannya bawang semua. Bukan. Antum ini nangis bukan karena musiknya, bukan karena gambarnya, bukan karena tulisannya, bukan kawan. Antum nangis gara-gara apa? Ini bukan putri aja loh, putra juga loh, bapak ibu guru juga loh, Kak. Kira-kira gara-gara apa? Anak kembalikan satu topik ini ke atas. Antum mulai banyak mendapatkan feedback dari cerita ini ketika Anak menjelaskan di satu segmen ini people. Ini dia, Kak. Kenapa antum banyak yang berlinang air matanya di awal? Karena musiknya, bukan karena gambarnya. Tapi gara-gara Anak yang ngomongnya lebay.com. Anak yang ngomongnya dramatis banget dan menghipnos setiap enzim yang mendengarkannya. Coba kalau anak ngomongnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kan pengen wisuda ya. Nanti kan wisuda ya. Nanti kalau wisuda kan pakai toga ya. Pakai toga. Habis itu tampillah ke depan gitu ya. Terus kan ya namanya juga wisuda ya. Pasti sedih semua ya. Sedih gitu ya. Terus ini teman-teman saya punya cerita. Dulu kan saya pernah ke Manado ya. Pas ke Manado, astagfirullahaladzim, itu wisuda, ada orang terlambat. Saya nggak ngerti itu otaknya di mana itu orang ya. Kok bisa gitu ya? Saya juga bingung ya. Namanya juga saya sama MC, nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi ngomong, ada orang teriak di belakang, Mas, yang terlambat tunggu ya ini. Oh ya udah saya nunggu ya. 30 menit tuh lumayan nunggu. Mau lihat videonya nih sebentar ya, lihat ya. Nih. Nah ini nih. Ini bapaknya, ini anaknya. Nah. Yang pakai baju putih awas, astagfirullahaladzim. Nah, ini nangis ya, bukan tertawa, ini nangis. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa.
Antum menyimpulkan sekarang, benar juga ya. Berarti kesimpulannya, how to say, thoriqatul ilqa, cara kita bicara harus 97%. What to say, isi bicaranya hanya 3%. Tadi antum pada nangis gara-gara anak cerita barusan, antum tertawa lagi. Jadi saya lucu melihat wajah Anda hari ini. Coba kalau anak kayak tadi ceritanya, Kak, ini cerita real di Manado. Ana mohon antum melihatnya dengan hati, bukan hanya dengan mata. Ayah ini sudah tidak bisa berjalan, tapi hatinya berjalan, nadinya berdetak mengatakan cinta kepada sang anak. Tuh, nangis lagi antum. Antum bilang, itu mah Pak Happy pakai hipnotis. Bukan, itu namanya the magic of word. Kekuatan kata-kata. Teman-teman, saya kan ke Aceh ya, astagfirullahaladzim, di Aceh itu ya. Waktu di Aceh ada anak teriak, perempuan lagi di pojok, saya kaget. Namanya itu Rina Maharami nih. Ini tetehnya ini ya. Dia itu mau wisuda, katanya mau wisuda ya minggu depan, tapi nggak kesampaian, sakit ya, meninggal habis itu. Ya, bisa gimana lagi? Namanya juga meninggal masa wisuda. Nah itu udah, tapi ada bapaknya sih mewakili. Antum bisa menyebut, oh iya benar juga. Jejak santri untuk negeri bukan dengan apa yang sudah antum sampaikan dan antum dapatkan di Ar-Rahman. Ar-Rahman merindukan antum mendapatkan jejak dari alam Ar-Rahman menjadi seorang public speaker sesuai dengan profesi antum masing-masing. Antum jadi polisi, tapi polisi yang santri. Retorikanya santri banget. Antum jadi dokter, cita-citamu apapun itu, antum ingat, anak pernah jadi santri Ar-Rahman. Kata-katanya dirindukan dan umat menunggu antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan untuk Ar-Rahman hari ini. Tuh, Ustaz Lukman pas Payanata 11.25. Mohon izin, itu yang bisa kami sampaikan. Kakak-kakak kelas 10, kelas 11 kami doakan. Teriring doa dari nun jauh di sana. Semoga kalian menjadi anak yang tak cukup alim, tapi harus saleh. Semoga antum menjadi kebanggaan orang tua. Jaga tanah Ar-Rahman ini sama-sama. Dan kita selami samudra Ar-Rahman sampai antum ke titik pelabuhan. Dan semua akan mengatakan, yes, we are winner. Tepuk tangan untuk 10-11 hari ini. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab gak MC? Ada tanya jawab gak? Yuk gak apa-apa sok, ada tanya jawab gak apa-apa. MC silakan. Iya, ada 10 menit. Yuk, ada tanya jawab silakan. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Ustaz Atik bukan? Ya, sana. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah selain anak-anak bersemangat dan memang materi ini sangat penting sekali buat anak-anak. Bahkan mungkin kami selaku guru juga merasa nambah ilmu alhamdulillah dari hikmah hari ini. Cuman saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau saya lihat anak-anak mau tampil di depan umum, baik itu MC atau apa, mereka semangat dan membuat konsep gitu. Tetapi ketika mereka sudah di depan umum, bahkan naik panggung, karena nervous tadi, mereka mendadak hilang konsepnya gitu kan.
Sehingga mereka kadang-kadang banyak hal yang tadi tidak terduga ya, banyak dan sebagainya. Bahkan terjadi juga waktu dan waktu kami persilat itu juga sering terjadi. Maka saya sering ke anak-anak ini tolong hilangkan. Nah, jadi pertanyaan saya, kira-kira kiat apa yang harus dilakukan bagi mereka yang seperti itu, sehingga mereka menjadi berani dan tidak ada lagi terjadi terulang-ulang kembali yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menanamkan bagi anak-anak sejak dini supaya mereka itu tampil berani untuk berbicara di depan umum. Kira-kira seperti apa kiatnya Ustaz? Oke, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Ustaz siapa? Ustaz Atik. Suara antum ini kayak MC wedding itu cocok gitu ya. Bebas banget suaranya Ustaz. Atau MC Arman Ustaz. Iya. Allah kali ini suaranya tuh kayak MC pernikahan cocok. Nanti kita buat MC nikahan itu cocok. Soal tuntas. Pertanyaan yang sering ditanyakan di segmen 9 public speaking. Kita suara nama Ustaz. Sensor ya. Pertama, banyak orang yang gagal ketika sudah tampil padahal udah ready, udah rapi semuanya. Ternyata bukan apa-apa, bukan karena nggak pede, bukan karena nggak persiapan, karena dia nggak bahagia bicaranya. Ketika kami klasifikasikannya, para public speaker dalam kursus kami, ada public speaker dia happy banget ya, senang banget. Saya masih senang Pak Happy kalau tampil, nggak pakai persiapan pun karena dia bahagia, dia suka. Yang paling bahaya seperti Pak Atik katakan tadi, dia udah ready, ketika tampil tiba-tiba blank, gara-gara apa? Ini, dia biasa aja mau tampilnya. Sebelum tampil niatnya udah biasa aja, teksnya biasa aja, pas tampil pasti biasa aja. Lama-lama hilang juga blank. Yang paling bahaya public speaker, ada public speaker yang sudah menyiapkan materi tapi dia terlalu cemas ketika berbicara. Jadi innernya itu yang banyak yang berubah, cemas, tidak tenang. Sampai kami tim public speaker sebelum tampil ke zona panggung, apa yang kami katakan? Kita latihan nafas dan vokal Ustaz di belakang panggung sama Pak Mas Andika Pratama, teman-teman Charles Bonar Sirait, CBS, Kang Irfan Hakim, kita merapat semuanya di situ. Hanya untuk mengatakan apa? Speak up, angkat power vokalnya, udah kita pede di situ. Latihan nafas dan vokal. Ini yang paling bahaya, lelah. Antum lagi lelah, sehebat-hebat skrip antum, materi antum, tapi kalau lelah antum dibawa ke panggung, hilang itu skripnya. Antum hanya karena Bapak nggak lelah perjalanan seperti itu. Anak seperti lelah, udah anak happy hari ini kan bertemu dengan antum. Biar antum merasakan happy itu, sama-sama bahagia. Karena apa? Ketika kami kumpulkan satu titik bahwasanya ternyata orang yang gagal bicara, orang yang gagal di pesantren, ternyata prefrontal cortexnya terganggu. Apa itu cortex? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga pegang dahinya. 1, 2, mulai. Dahi. Kak, dahi. Mana dahi mana? Dahi mana? Ini mah dagu. Dahi. Bukan di sini nak. Sejak kapan dahi mau hijrah ke belakang? Di sini ada korteks. Korteks itu titipan dari Allah, harus kita jaga. Bukan hanya dalam public speaking, tapi dalam belajar juga sama. Bagaimana menjaga korteks itu? Ternyata korteks tercakup dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Kita membedah kata nasihat dalam zona public speaking. Orang yang gagal bicara, nasihatnya terganggu, korteksnya terganggu. Dan saya melebar sedikit ke satu topik ini. Ini penting untuk kita kaji. Bukan hanya dalam public speaking.
Anak di luar sana, kawan-kawanmu yang dia sebelum tidur harus dengan gadget, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphonenya. Tiba-tiba nasihatnya kena. Antum tahu nggak apa yang terjadi di otaknya? Yang pertama, kami berkumpul dengan para psikolog, dengan tim medis, dan para public speaker. Kenapa banyak gagal bicara, gagal belajarnya, gagal dalam hal apapun? Ternyata korteksnya rusak, efeknya dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri orang yang korteksnya kena ketika bicara atau ketika di pesantren, gejalanya itu muncul di sini nih, suka murung. Kalau ada Santi Rahman suka murung, tanya orang itu, bro, korteks ente masih ada murung aja, disuruh tampil ke depan murung. Walaupun udah ready materinya seperti beliau katakan tadi, ya kan, kalau antum murung nggak bisa. Orang murung kayak gimana sih nak? Yang lain olahraga, dia diam. Yang lain diam, dia olahraga. Konteks yang berarti. Yang kedua, yang ketiga maaf, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Santri ataupun pelajar manapun, kalau konteks sudah rusak, selain tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bersikap tidak sopan, omongannya kasar. Konteks kalau sudah terganggu, bicaranya pasti kasar. Gak sopan dengan orang-orang sekitar, gak sopan dengan guru, gak sopan dengan karyawan. Selalu seperti ini. Dan terakhir, anak yang konteknya rusak kurang kreatif. Jangan harap menjadi public speaker yang handal. Kalau dia konteksnya sudah mulai terganggu, dia gak kreatif di panggung, dia tidak sopan di panggung, gak peduli dengan audiens, gak peduli dengan teks yang dia bawa, udah ekspresinya di panggung juga murung, udah. Jadi sebelum tampil, ikuti kalimat Allah yang hebat itu. Ya ayyatuhan nafsul, hanya jiwa-jiwa yang tenang yang disapa oleh Allah. Tenangkan dulu antum sebelum bicara, baru antum tampil. Insya Allah Allah yang akan menggerakkan. Maka saya dapat doanya tuh dari Pak Kiai Ustaz. Kalau kita kan biasanya doa sebelum tampil bicara ke depan, yang antum tahu apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Itu doa public speaking banget. Tapi ada doa parupan. Ketika kami datang bersama Kiai Haji Hasim Muzadi Al-Wayaran, beliau bilang apa? Silakan dialihkan. Kalau kau bicara, baca doa ini. Allahumma harrik lisani, gerakan lisanku, wa ahwali, dan jiwa ragaku, lil kalam, untuk bicara. Oh ya Allah, gerakan lisanku dan jiwa ragaku untuk bicara. Coba katakan, Allahumma harrik lisani wa ahwali lil kalam. Itu doa yang selalu kami save bersama tim-tim kami, dan biar Allah yang bergerakkan ketika kita bicara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tepuk tangan buat Bapak yang menanyakan. Masih ada yang bertanya? 3 menit. Masih? Yang nomor ini? Tidak ada? Ini sebetulnya banyak yang penasaran, Ustaz. Cuma ya stahil. Ya. Ya, beliau ini, wah antum mungkin admire kenapa beliau lancar banget bicara. Memang terlatih di pesantren dulu tukang bicara. Ya, jadi bisa mensuasanakan apapun. Bahkan kami kalau menghadap Kiai Gontor yang tegas itu ya, Kiai Gontor yang sangat tegas itu, kalau sama beliau tenang. Ya kalau dengan beliau saya pun diam aja, beliau yang bicara pasti aman. Itu beliau saking berpengalamannya ya. Maka dari itu alhamdulillah siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Beliau tadi sudah mau izin pamit ke kita karena nanti sore harus sudah hadir di Cipanas, sudah di Cianjur atau Cipanas. Jadwal beliau ini sibuk sekali. Mudah-mudahan nanti ada waktu lebih di Selatan Barat atau di Ramadan mungkin kita perlu juga sharing dengan para guru untuk mengasah para guru kita biar
kemampuan smart communication yang meningkat gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada pesan terakhir Ustaz? Pesan terakhir? Kelas? Atau jangan pesan terakhir. Kasihan. Iya. Kita cukupkan kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi beruntunglah kita, bersyukurlah kita pada pagi hari ini bisa membersamai beliau dalam semua acara, melatih pola bicara kita supaya lebih pede, lebih percaya, lebih berbobot. Mudah-mudahan di lain waktu beliau bisa kembali menyempatkan untuk hadir di Al-Rahman, share kembali ilmu-ilmunya yang masih banyak ya, dengan kita semuanya, termasuk dengan teman-teman kita yang belum hadir di Al-Rahman ini. Pada kali itu dari Ustadz, mari kita tutup acara kita pada siang hari atau pagi menjelang siang ini dengan salam baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar, yang kita praktekkan tadi bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pembicara, Ustaz Hafiz Chandra beserta tim. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah hadir. Terima kasih kepada Dewan Guru, Dewan dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Ismail Al-Rahman. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang penasaran pengen nanya beliau sebelum pulang silakan.